Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenankan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sedikit mengenai media pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, kelompok 2 di sini terdiri dari Afrina Zulfa, kemudian Ahmad Ni'amuzaki, terus yang terakhir yaitu Uhti Yuladatu Husni Latifah. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Nah, pengertian dari media pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di sini media pembelajaran adalah suatu alat yang berisi pesan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu segala sesuatu alat yang berisi pesan pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan pesan kepada siswa, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk aktif dalam belajar. Nah, mungkin di sini sudah sangat jelas ya. Salah satu pengertian media pembelajaran itu seperti alat bantu siswa ya, alat bantu siswa agar dapat mencerna atau merangsang dan mendapatkan pemahaman lebih mudah dalam materi yang telah diajarkan oleh guru. Pun pula daripada guru akan lebih mudah menyampaikan materi-materi kepada siswa seperti itu. Jadi agar lebih menarik materinya tuh seperti apa, kan di sini kita menggunakan media alat bantu sebagai media. Kemudian yang kedua, jenis-jenis media pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, untuk yang pertama yaitu ada media pembelajaran Al-Quran Hadis jenis visual. Nah, jenis visual di sini maksudnya itu seperti tulisan-tulisan tulisan-tulisan mengenai Al-Quran atau hadis ya, yang bisa dituliskan atau diaplikasikan dalam bentuk LCD atau UHP. Jadi di sini modelnya agar siswa itu mencoba atau seperti men-try out siswanya, agar siswa juga membantu dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu agar lebih lancar, juga melatih agar siswa itu dapat membaca ayat-ayat tersebut. Yang kedua yaitu media pembelajaran Al-Quran hadis jenis audio. Nah, di sini jenis audionya seperti saya langsung mencontohkan saja ya. Salah satu contohnya yaitu seperti MP3 atau audio-audio yang berbunyi tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis, yang mana di sini siswa itu kalau dalam pembelajaran itu adanya listening. Nah, di sini siswa diajarkan untuk dapat mendengarkan dengan baik seperti itu. Pun pula dalam audio di sini siswa dapat mengetahui mana-mana kaidah-kaidah tajwid yang baik dan benar, pun pula dari nada-nada yang ditilawahkan dengan baik dan benar juga. Maaf ya, ini saya agak flu sedikit gitu, tapi aman kok. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran Al-Quran hadis jenis audio visual. Nah, media audiovisual ini merupakan media menarik ya. Menariknya bagaimana? Karena di sini berbeda dengan yang lainnya. Nah, di media visual audio visual ini itu modelnya seperti VCD. Nah, VCD kan di sini dia juga bersuara juga bergambar ya. Jadi siswa juga akan lebih menarik gitu. Ketika dia belajar dia juga punya semangat, wah bagus nih gitu. Jadi tidak monoton selalu ayat-ayat Al-Quran itu kan biasanya seperti selalu mendengarkan terus monoton hanya terus membaca. Nah, di sini akan lebih sedikit ada refreshing gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang manfaat media pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, selain kita menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu, kita pasti juga akan mengetahui manfaat apa sih kita menggunakan media pembelajaran. Nah, salah satunya yaitu bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya. Nah, tadi kan dalam jenis-jenis media pembelajaran ada visual, audio, kemudian audio visual. Nah, itu menjadi siswa akan lebih jelas tahu gitu. Kalau kita hanya mengucapkan secara lisan kan terkadang pengucapan kita sama apa yang akan tulisannya seperti apa kan siswa belum terlalu tahu gitu. Jadi kan bisa menyelaraskan dengan apa yang sudah kita berikan melalui alat bantu media tadi, jenis-jenisnya pun pula. Kemudian yang kedua, metode mengajar akan lebih bervariasi. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.
Yang kelima, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Kemudian yang terakhir yaitu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu beserta daya indera. Jadi di sini manfaatnya yaitu semisal ya, ada beberapa siswa yang pendengarannya atau penglihatannya kurang baik, kita perlu mencocokkan, kita perlu mengajarkan menggunakan metode apa, variasi dalam mengajar kita tuh bagaimana. Semisal dalam satu kelas itu ada siswa yang pendengarannya kurang baik. Oke, kita akan mencoba menggunakan salah satu jenisnya tadi, yaitu dengan menggunakan media visual. Nah, itu akan membantu karena dia memang pendengarannya kurang baik, jadi dia dapat melihat gitu dan membaca. Nah, kalau ternyata dari beberapa siswa ada yang penglihatannya itu kurang baik, kita bisa menggunakan audio. Audio kan sistemnya kan listening, mendengarkan gitu. Jadi tidak terlalu memberatkan juga. Jadi siswa dapat menangkap materi yang diajarkan dengan baik. Oh, sudah selesai. Sekian dan terima kasih ya. Maaf, saya mewakili dari kelompok 2. Jika ada salah perkataan ataupun ucapan atau penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.